Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Oktariana Anwar, NPM 2108260193 akan melakukan presentasi dengan judul presentasi untuk penugasan ILS pada seminar hasil hari pertama pada kelima, yaitu adalah dengan judul Current Management of Hypertensive Crisis and Ketoacidosis Metabolic. Yang pertama itu adalah manajemen pada sekarang, pada saat ini pada kasus hipertensi krisis. Gimana hipertensi krisis itu biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan darah diastolik yang melebihi 120 mmHg dan tekanan sistolik yang mencapai 200 mmHg hingga 220 mmHg. Di mana krisis hipertensi ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah hipertensi urgensi dan yang kedua itu adalah hipertensi emergensi yang dibedakan berdasarkan ada tidaknya kerusakan organ target yang disertai dengan peningkatan tekanan darah yang akut. Kemudian hipertensi emergensi jika disertai dengan kerusakan organ target, dan hipertensi urgensi yaitu ditandai dengan adanya tanpa atau tidak ada kerusakan organ target. Kemudian adapun untuk penanganan krisis hipertensi itu dengan tujuan utama dari penanganan krisis hipertensi adalah mencegah progresivitas kerusakan organ target. Kemudian obat-obatan yang ideal yang digunakan pada kondisi pasien dengan hipertensi emergensi bersifat yang pertama itu adalah memberikan efek penurunan tekanan darah yang cepat, kemudian reversible dan mudah dititrasi tanpa menimbulkan efek samping. Kemudian untuk penanganan krisis hipertensi itu adalah perlu diingat bahwa pasien dengan hipertensi emergensi dapat mengalami natriuresis spontan sehingga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan volume intravaskular, sehingga pemberian cairan kristaloid akan memperbaiki perfusi organ dan mencegah penurunan tekanan darah yang drastis akibat efek obat antihipertensi yang diberikan. Kemudian namun pemberian cairan tersebut harus berhati-hati karena pada sebagian pasien hipertensi yang emergensi itu disertai atau dapat mengancam terjadinya yaitu berupa edem paru. Pemberian cairan itu sebaiknya diberikan setelah target penurunan tekanan darah dalam 1 jam telah tercapai dan perlu pemantauan yang ketat. Pada saat tekanan darah yang diharapkan telah tercapai, maka pemberian obat-obatan antihipertensi dapat segera dimulai dan obat intravena dapat diturunkan perlahan-lahan hingga dihentikan sesuai dengan target tekanan darah yang akan dicapai. Kemudian adapun untuk kasus-kasus hipertensi urgensi tanpa disertai dengan kerusakan organ target, maka penurunan tekanan darah dapat dilakukan secara perlahan dalam waktu 24 sampai 48 jam. Kemudian dapat kita lihat pada tabel yang pertama, yaitu adalah obat-obat parenteral untuk penanganan hipertensi emergensi yang dapat kita gunakan. Yang pertama jenis obat yang kita gunakan yaitu adalah yang pertama itu adalah sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside dengan dosis itu adalah 0,25 sampai 10 mikrogram per kilogram. Kemudian onsetnya itu adalah segera dengan masa kerja obat itu adalah 1 sampai 2 menit setelah diinfus. Kemudian jenis obat selanjutnya itu adalah dari nitrogliserin, kemudian labetalol HCl, fenoldopan HCl, nicardipin HCl dan juga esmolol HCl. Next, kemudian berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh JNC 7, ada beberapa jenis obat yang biasa digunakan dalam kasus-kasus hipertensi emergensi, yaitu adalah kasus hipertensi emergensi itu adalah hipertensi yang menyebabkan terjadinya kerusakan organ target. Seperti tampak pada tabel ini, pada tabel A1, pemberian jenis obat yang dapat dipakai sebaiknya disesuaikan dengan sindroma atau kerusakan organ target yang ditemukan. Kemudian dapat kita lihat pada tabel selanjutnya, itu pada kasus hipertensi emergensi yang ada kerusakan organ target perlu diperhatikan obat antihipertensi yang sesuai dengan sindroma sindroma yang dialami oleh pasien. Semisal yang pertama itu adalah pada tabel dapat kita lihat
Apabila pasien mengalami diseksi aorta, antihipertensi yang dianjurkan yaitu berupa yang pertama bisa kita gunakan adalah nitroprusside, itu adalah sering dikombinasi dengan esmolol atau labetalol. Kemudian bisa juga digunakan itu adalah nicardipine atau elefidin dengan osmolo atau labetalol. Kemudian sedangkan pada kasus edem paru akut, antihipertensi yang dianjurkan itu adalah nitrogliserin, kemudian fenoldopan, kemudian nicardipine dan kledipin. Sedangkan pada sindroma koroner akut, antihipertensi yang dianjurkan bisa dari beta blocker, kemudian nitrogliserin, kemudian labetalol, kemudian nicardipine, clefidipin. Sedangkan pada kasus gagal ginjal akut atau kronis yang dapat kita anjurkan untuk antihipertensinya itu berupa fenoldopan, clefidipin, labetalol. Sedangkan pada kasus preeklamsi dan eklamsi itu yang kita bisa gunakan adalah nicardipine dan hydralazine. Kemudian pada kasus stroke iskemik akut atau intracerebral hemorrhage itu bisa antihipertensi yang kita gunakan adalah semua obat tersebut dikombinasikan dengan MgSO4. Itu adalah pada kasus preeklamsi dan eklamsi. Sedangkan pada stroke iskemik tadi yaitu berupa nicardipine, labetalol, kledipin. Sedangkan hipertensi ensefalopati dapat kita gunakan obat antihipertensinya itu berupa labetalol, kemudian esmolol, nicardipine, kemudian fenoldopan, nitroprusside dan clefidin. Nah, berdasarkan tabel di atas tampak bahwa nicardipine adalah termasuk golongan antagonis kalsium yang merupakan salah satu jenis obat yang pemakaiannya cukup luas yang dapat digunakan pada semua kasus sindroma yang dialami oleh pasien yang mengalami hipertensi emergensi. Karena obat ini memiliki karakteristik yang pertama yaitu adalah vasoselektif. Ini selektivitasnya 30.000 kali lebih banyak bekerja pada sel-sel otot polos pembuluh darah dibandingkan otot miokard. Kemudian tidak mendepresi kerja otot miokard, tidak bersifat inotropik negatif, memiliki efek antihipertensi yang cepat dan stabil, serta efek minimal terhadap frekuensi denyut jantung. Kemudian dapat meningkatkan aliran darah menuju otak, jantung, dan ginjal. Kemudian kesimpulan pada penanganan krisis hipertensi yang pertama itu adalah krisis hipertensi merupakan satu diagnosis klinis sehingga penilaian kondisi klinis dari pasien lebih utama daripada nilai absolut dari tekanan darah. Kemudian obat-obat antihipertensi yang diberikan sebaiknya bersifat parenteral sehingga reaksinya cepat dan mudah dititrasi. Kemudian target segera penurunan tekanan darah sistolik sebesar 10-15% dan tidak lebih dari 25% sebaiknya dicapai dalam waktu 1 jam pertama, kecuali pada kondisi tertentu seperti diseksi aorta. Kemudian dari golongan obat yaitu nicardipine memiliki beberapa keunggulan dan mudah digunakan dalam penanganan hipertensi emergensi. Selanjutnya yaitu adalah current management of metabolic ketoacidosis. Pendahuluan KAD atau ketoacidosis diabeticum itu merupakan salah satu komplikasi akut diabetes mellitus yang serius dan merupakan suatu keadaan darurat yang harus segera diatasi. KAD adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias yang pertama itu adalah hiperglikemia, kemudian yang kedua adalah asidosis metabolik, kemudian yang ketiga itu adalah ketosis dan merupakan suatu kegawat daruratan di bidang endokrinologi yang paling sering dihadapi. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu adalah manifestasi klinis dari KAD. Yang pertama itu adalah pernafasan cepat dan dalam yang sering kita sebut sebagai kusmaul. Kemudian itu adalah pasien akan mengalami ciri-ciri dia menarik nafas tapi cepat tapi dalam kayak gitu. Kemudian bau nafas khas yaitu bau aseton, kemudian mengalami dehidrasi yaitu ditandai dengan turgor kurang, kulit yang berkurang, kemudian lidah dan bibir kering, kadang disertai dengan hipovolemi sampai juga ditandai dengan shock. Kemudian ditandai juga dengan poliuri, itu adalah sering kencing, kemudian polidipsi, sering merasa cepat lapar, kemudian polifagi, sering merasa cepat haus,
kemudian ditandai juga dengan mual muntah, dapat terjadi penurunan kesadaran, mulai dari kompos mentis, delirium atau depresi sampai dengan koma. Dengan faktor pencetus bisa seperti uremia, kemudian trauma dan infeksi. Kemudian adapun penegakan diagnosis untuk KAD dapat terjadi bila kita jumpai, dapat kita tegakkan apabila ada tanda dan gejala seperti pada kriteria berikut. Yang pertama yaitu adalah dari klinis, yaitu adalah pasien mengalami riwayat diabetes mellitus sebelumnya. 70-90% pasien KAD telah diketahui menderita DM sebelumnya. Kemudian ditandai dengan adanya penurunan kesadaran, kemudian nafas cepat dan dalam, itu adalah kusmaul, dan juga tadi bau nafas aseton dan adanya tanda-tanda dehidrasi. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah adanya kemungkinan faktor pencetus yang menyertai seperti mungkin infeksi akut, kemudian infark miokard akut atau lainnya. Kemudian kriteria yang ketiga itu dari hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu adalah kadar glukosa darah atau dia mengalami hiperglikemia di atas 250 mg per desiliter. Kemudian dari dia mengalami asidosis metabolik, yaitu pH-nya kurang dari 7,35, dan ketosis yaitu berupa ketonuria, disembunyikan keton dalam urin, atau ketonemia, adanya keton di dalam darah. Sedangkan untuk tata laksana dari KAD itu menggunakan prinsip terapi pada pasien hiperglikemik meliputi yang pertama itu adalah perbaikan volume sirkulasi dan perfusi jaringan. Kemudian yang kedua itu penurunan terhadap glukosa serum dan osmolaritas. Kemudian yang ketiga itu adanya koreksi ketidakseimbangan elektrolit. Dan yang keempat adalah identifikasi dan pengobatan yang cepat dari pencetus komorbid. Kemudian yang pertama itu adalah terapi cairan. Nah, untuk terapi cairan pilihan awal yang kita gunakan itu adalah salin isotonik dengan kecepatan 15-20 ml per kilogram berat badan per jam, atau 1-1,5 liter selama 1 jam pertama. Pilihan cairan untuk pengisian lebih lanjut tergantung pada status dehidrasi, kadar elektrolit serum, dan keluaran dari urin. Kemudian yang kedua yang kita obati yaitu adalah pemberian terapi insulin. Nah, untuk insulin hanya boleh dimulai setelah nilai kalium serum lebih dari 3,3 mmol per liter. Pada KAD direkomendasikan penggunaan insulin reguler bolus intravena IV itu dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan, diikuti dengan infus insulin reguler continue dengan dosis 0,1 unit per kilogram per jam. Kemudian kesimpulan dari penanganan untuk kasus KAD, yang pertama itu adalah KAD merupakan suatu keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh tiga trias. Oleh trias yang pertama adalah terjadinya hiperglikemik, yaitu adalah kadar gula darahnya lebih dari 250. Kemudian terjadi asidosis metabolik, kemudian terjadi dengan adalah ketonuria atau ketonemia, adanya keton di dalam urin atau keton di dalam darah, yang merupakan salah satu komplikasi akut metabolik dari diabetes mellitus yang paling serius dan mengancam nyawa. Kemudian diagnosis KAD ditegakkan bila ditemukan yang tadi trias hiperglikemi, kemudian asidosis metabolik, kemudian ketonemia atau ketonuria. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan dalam pembuatan PPT kali ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.